Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajtami'una yaumal qiyamati fayuqalu aina fuqara'u hadhihi ummati wa masakinuha fayaqumun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat umat manusia itu akan berkumpul jadi satu, mahsyar, jika semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayuqal, ditanyakan kepada mereka itu, aina fuqara'u hadhil ummah wa masakinuha, manakah kaum fakir miskin dari umat ini? Dicari mereka pada hari kiamat, orang-orang fakir, orang-orang miskin, gak berharta. Ditanyakan, fayakumun, mereka berdiri bangkit, ini kami. Fayuqalu madza amiltum, mereka ditanya, amal perbuatan apa yang telah kalian lakukan selama hidup di dunia? Amal ibadah kalian itu apa? Fayaqulun, mereka menjawab, Rabbana ubtulina fasabarna wa wallaital amwala was sultana ala ghairina. Orang-orang fakir miskin pada hari kiamat itu akan menjawab, ya Allah, wahai Tuhan kami, ubtulina, kami diuji dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Itu ujian hidup bagi kami. Gak punya ini, gak punya itu. Yang lain punya ini, punya itu, punya itu. Kami diuji, ya Allah, ubtulina fasabarna, dan kami bersabar. Sabar dengan kekurangan, sabar dengan ketidakadaan, sabar dengan kefakiran, sabar dengan kemiskinan. Gak punya apa-apa. Padahal watak kita kan gak suka sekali lagi dengan kefakiran dan kemiskinan. Tapi coba lihat riwayat hadis, riwayat ini, berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang orang yang fakir miskin, tentang kefakiran dan kemiskinan yang kita tidak suka itu. Mereka mengatakan, Rabbana ubtulina fasabarna, ya Allah, wahai Tuhan kami, selama hidup di dunia kami diuji dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Fasabarna, dan kami bersabar. Wa wallaital amwala was sultana ala ghairina, dan engkau telah berikan harta serta kekuasaan itu kepada orang lain, bukan untuk kami. Sabar. Harta kami tidak punya, harta itu engkau berikan kepada orang lain, bukan kepada kami. Kami rakyat jelata, tak punya apa-apa, tidak ada kedudukan, tidak ada pangkat, statusnya status rendah di mata masyarakat dan umumnya orang. Adapun kekuasaan itu engkau berikan kepada yang lain. Itu kan jawaban, karena ditanya madza amiltum, amal perbuatan apa yang sudah kalian lakukan di dunia. Ketika mereka menjawab seperti tadi, fayaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi, shadaqta, benar kalian. Artinya jawaban itu benar, jujur, bukan berbohong. Shadaqtu fayadkhulunal jannata qablan nas. Lalu kata Nabi SAW, fakir miskin, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, yadkhulunal jannata qablan nas, masuk surga sebelum orang-orang. Dipersilahkan untuk masuk surga dulu, lebih awal dibandingkan yang lain. Wa tabqa shiddatul hisabi ala dhawil amwali was sultani. Kata Nabi SAW, sementara sulit beratnya hisab, perhitungan, itu akan masih ada dan terjadi untuk orang-orang berharta dan berkuasa saat hidup di dunia. Nabi SAW menyatakan, kalian gak suka dengan kemiskinan, padahal kemiskinan itu lebih mudah ketika penghisaban nanti pada hari perhitungan amal perbuatan semuanya. Jadi syiddatul hisab, sulit dan beratnya hisab itu tabqa
Ada. Dan tersisa untuk siapa? Ala dzawil amwali was sultan. Untuk mereka yang punya harta, berkuasa saat hidup di dunia. Masya Allah. Itu kan kasih sayang Allah. Kalau kita jalani, kita hadapi dengan sabar, lebih cepat masuk surga. Yang lain yang hartanya banyak, ya, harus menghadapi hisab lebih. Karena ditanya, harta itu dari mana? Cara engkau mendapatkan dan memperolehnya seperti apa? Harta yang engkau punya itu untuk apa? Engkau habiskan buat apa? Ya, semakin banyak hartanya, semakin banyak jawaban yang harus kita berikan. Orang yang berkuasa juga seperti itu. Tidak sedikit orang iri. Kenapa yang lain punya jabatan, saya enggak? Padahal saya ikut merintis dari pertama loh. Saya lebih banyak prestasinya, saya lebih senior. Tapi kenapa dia yang naik pangkatnya, ini jabatan kedudukannya, berkuasa? Banyak orang iri, bahkan saling jegal menjegal, potong memotong, bahkan apa namanya, menusuk dari belakang. Teman dekatnya aja jadi korban. Supaya apa? Supaya dia yang naik, yang lebih berkuasa. Perlombaan untuk memperoleh kekuasaan itu, ambisi dan ketamakan pada kekuasaan itu membuat gelap mata, buta, sehingga tidak kenal halal dan haram lagi. Apapun dilakukan yang penting dapat kekuasaan. Ya, semakin besar dan semakin tinggi kekuasaannya, ya maka hisabnya juga akan semakin berat. Bisa itu sih. Kalau udah berkuasa pengennya selama-lamanya berkuasa. Gak pengen satu periode, pengennya 2 periode. Seandainya pun ada kesempatan 3 periode, pengennya 3 periode. Bahkan sematinya kalau bisa. Padahal semakin lama berkuasa, berarti syiddatul hisabnya itu yang kita temukan. Nabi menyebutnya dengan syiddatul hisab. Hisabnya itu syadid. Adapun orang fakir miskin, gak punya jabatan apa-apa di dunia, yadkhuluna jannata nas, mereka masuk surga sebelum orang-orang, sebelum manusia lainnya. Dan kalau kita sudah mengerti, memahami hakikat yang sebenarnya, kita sudah paham melalui sabda Nabi SAW seperti ini, apa ada alasan lagi buat kita mengeluh kok miskin mas? Atau misalkan dia curhat sama istrinya, yang lainnya bisa makan enak, makannya di warung, makan di restoran, udah mahal, cuma nyicip lagi. Kenapa? Udah dihabisin, masih layak makan, dibuang, salah. Kan? Sama istri. Anaknya juga gitu, yang lainnya jubahnya baru, belinya yang dari Saudi. Saya udah 2 tahun gak ganti, Bi. Susahnya luar biasa. Yang lain masak nasi sampai basi. Nasinya itu basi karena gak dimakan. Udah masak tetap aja jajan. Udah masak ya. Atau masak terlalu banyak, gak pakai perhitungan, pokoknya masak aja sampai basi, dibuang-buang. Yang lain Allah uji dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Makan aja untuk beli beras kadang-kadang hutang, bayarnya nanti hari Sabtu karena gajiannya mingguan. Dia tukang berubah. Itu terjadi. Tapi jika keimanan yang berbicara, kesabaran itu menjadi landasan kita berjalan, luar biasa kan? Menjadi orang yang beruntung insyaallah, hamba yang berbahagia. Nabi mengatakan yadkhulunal jannah qabla nas. Kaum fakir, kaum miskin akan masuk surga sebelum orang-orang. Sebelum orang-orang. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah,
pada kesempatan yang singkat berbahagia ini, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Artinya sebagai ahlus sunnah, sebagai salafiyin, kita akui dan kita sadari terlalu banyak ujian hidup, terlalu banyak, sampai mereka yang tidak mengerti akan menganggap bahwa dengan menjadi salafi maka kesempatan untuk jadi kaya raya itu tertutup. Kenapa? Pekerjaan harus pilih-pilih. Udah karirnya bagus, kedudukannya lumayan, gajinya gede, setelah ngaji mundurkan diri. Kenal salaf, kajian-kajian salafi, ahlus sunnah, kemudian pensiun dini. Ditanya kenapa? Susah. Hampir tiap hari ketemu satu ruangan rapat, mau nggak mau harus ngobrol, diskusi. Bahkan udah sampai di rumah pun telepon-teleponan sama teman kantornya, perempuan, masih muda lagi. Berat, akhirnya mundurkan diri. Yang satu mundurkan diri kenapa? Sering dimarahin atasan, sering dipanggil, katanya jenggotnya harus dicukur. Akhirnya memilih mundurkan diri. Kenapa mundurkan diri? Dengan tingkatan seperti saya ini, mau gak mau harus ikut meeting, rapatnya bukan lagi di kantor, tapi di kafe yang mendengarkan musik, pelayannya seperti itu, yang menjual minuman keras, khamr. Menghindar gak bisa karena udah tingkatannya seperti saya. Ya udah. Yang sana ngundurin diri kenapa? Keluar dari pekerjaannya. Sholat wajibnya itu terbengkalai. Sholat wajibnya itu ada aja kegiatan aktivitas yang membuat kita terhalang dari sholat. Kenapa kamu keluar? Karena istri kamu gabung, pulang malam, jarang ketemu sama anak, bisanya cuma marah, bisanya tambah emosi. Kenapa? Karena tuntutan kerja yang luar biasa seperti itu, dan seterusnya. Banyak ya. Itu salah satu contoh aja. Ada anggapan kalau udah jadi salafi, nah ini nggak boleh kaya. Kenapa? Pekerjaannya pilih-pilih. Yang udah kaya raya aja akhirnya jatuh miskin. Kenapa? Keluar dari pekerjaannya. Sampai sekarang belum menemukan profesi baru, sehingga dananya, tabungannya berkurang. Sampai jatuh miskin, belum dapat pekerjaan yang layak. Sabar. Jangan dianggap itu sebagai penderitaan, jangan dikira itu sebagai kesengsaraan, tapi berpikirlah dengan baik, positif, husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dimudahkan jalannya supaya hisab pada hari kiamat itu mudah. Jalan itu dimudahkan oleh Allah. Kan demikian. Sabarlah wahai muslimin, bersabarlah wahai salafiyin dengan ujian-ujian hidup. Memang berat, tapi bayangkanlah juga dan pikirkan juga keutamaan dan pahala, janji-janji Allah di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran untuk kita. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana. Ya Allah, curahkanlah untuk kami kesabaran, tetapkan serta kokohkan kaki-kaki kami di atas kebenaran. Semoga Allah kabulkan istiqomah kita semua. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum